Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan progres tugas besar kelompok kami mengenai pemrograman teknologi bergerak aplikasi mental health. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Dharma Zidan Gusnambi dengan BP 1023, Nadine Anisabian dengan BP 2021, dan saya sendiri Amalia Sandi Alzara dengan BP 2023. Nah, untuk yang pertama, deskripsi dari permasalahan yang kami angkat di sini akan dipaparkan oleh Dharma Zidan. Kepada Zidan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Naya. Di sini kita akan bahas tentang aplikasi yang kami rancang bernama Ruo atau Wish Your Own, di mana dari hasil riset studi indikator kami bahwasanya dari kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan data bahwa lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 12 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Nah, hal tersebut pula menunjukkan bahwasanya dari segmentasi tersebut ada yang merupakan masa tingkat akhir, di mana masa tingkat akhir juga berurusan dengan tekanan akademik yang berat, ekspektasi yang tinggi, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Hal ini menjadi persoalan penting, mengingat masa-masa penyelesaian tugas akhir yaitu skripsi dan tulisannya. Nah, oleh karenanya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan ini, kami telah mewawancarai beberapa mahasiswa tingkat akhir yang merupakan kami ambil sampel dari mahasiswa tingkat akhir sistem informasi Universitas Andalas. Berikut adalah hasil wawancaranya kami. Bahwasanya ada 7 kriteria yang kami angkat dari 5 subjek sampel yang telah kami ambil, di mana dari masalah kesulitan dalam menjalankan proses mereka, itu 5 dari 5 subjek menjawab iya bahwa mereka mengalami kesulitan. Dan dalam kesulitan rencananya, itu 4 dari 5 menjawab itu tidak sesuai dengan rencana mereka ketika mereka menjalani prosesnya. 3 dari 5 subjek itu menggambarkan bahwa mereka berada di fase bawah dalam kesulitan mereka, dan 2 lainnya berada di atas fase standar kesulitan. Nah, oleh karenanya, dari permasalahan tersebut, kami mengangkat permasalahan itu untuk menjadi sebuah solusi nyata bahwa kami akan membuat sebuah program atau aplikasi yang bertujuan untuk bertukar pikiran dengan pengguna, penemuan dan pengunggahan terapi atau ahli psikologi, yang merupakan ikon dari Ruo yang akan membantu dalam menyambut user setiap harinya dan berkemungkinan untuk menyembunyikan dari pihak lain akun mereka atau berinteraksi dengan pengguna lainnya, yang nantinya bertujuan untuk mengembangkan sisi positif mereka dalam pengelolaan emosional, kemudian bertukar pikiran, dan juga jika mereka sudah di tahap akhir untuk depresi, mereka langsung bisa menemukan terapi yang cocok untuk mengembangkan dan membantu dalam pengoptimalan cara mereka untuk meregulasi emosi agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara realitas. Selanjutnya itu akan membahas tentang pembagian aktivitas per masing-masing anggota. Untuk timeline, yaitu yang pertama, perencanaan aplikasi, penanggung jawabnya adalah seluruh anggota kelompok 3 yang dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September. Perancangan UI, penanggung jawabnya adalah Darmazi dan Gusnambi yang dilaksanakan pada September minggu keempat. Pembuatan proposal oleh seluruh anggota kelompok 3 pada minggu keempat bulan September hingga bulan Oktober minggu pertama. Lalu melakukan evaluasi pada bulan Oktober minggu kedua. Setelah itu baru melakukan perancangan aplikasi atau bagian front end-nya, yang dimana di bagian menu login, register, forgot password, menu home, dan menu terapi itu dipegang oleh Nadine Nisabian yang dilaksanakan pada bulan Oktober dari minggu ketiga hingga bulan November minggu pertama. Lalu pada menu message itu oleh Darmazi dan Gusnambi yang dikerjakan pada bulan Oktober minggu ketiga hingga bulan November minggu pertama. Lalu menu profile dan message in profile oleh Amalia Sandi Azhara yang dikerjakan pada bulan Oktober minggu ketiga hingga bulan November minggu pertama. Untuk progress reportnya, yang sudah selesai dikerjakan ialah perencanaan aplikasi, perancangan UI aplikasi, pembuatan proposal, evaluasi, serta perancangan aplikasi, yaitu front end-nya. Yang sedang dikerjakan itu adalah perancangan aplikasi D dan perancangan aplikasi E. Yang selesai dikerjakan, yang perancangan aplikasi selesai dikerjakan itu yang perancangan bagian A, B, dan C, sedangkan yang sedang dikerjakan itu adalah yang bagian D dan E. Yang akan dikerjakan itu adalah perancangan API aplikasi, testing, serta pembuatan laporan akhir. Baik, selanjutnya itu progress project atau video penggunaan aplikasi yang akan ditampilkan pada setelah ini. Baik, untuk halaman pertama yaitu akan diberikan pilihan mau login atau register. Jika belum ada akun, maka kita bisa pilih register dengan mengisikan username, email, dan password. Nah, jika ini belum terisi, maka akan tampil validasi, please complete the account registration data. Sini kita misalkan username-nya Dini, lalu email dini@gmail.com, passwordnya kita misalkan 1234. Lalu kita klik register, maka akan tampil pesan account registration successful. Lalu kita klik OK, maka akan diarahkan ke halaman login. Lalu jika login langsung, maka akan ke halaman login.
Nah, jika kita lupa dengan password kita bisa menekan forgot password ini. Kita tekan, maka akan ke halaman forget password dengan mengisikan email dan mengisikan password barunya. Di sini kita misalkan bahwasanya di email itu ada email yang dini@gmail.com 1234 1234. Nah, jika emailnya ada, maka ketika kita tekan save, maka akan tampil pesan, maaf ini sepertinya ya beda password, new password dengan confirm passwordnya. Jika kita tekan save, maka akan tampil your password is changed. Maka akan kembali ke halaman login. Dan di sini kita cobakan untuk login dengan username-nya Dini dan password adalah 1234. Akan tampil pesan login sukses dan oke. Akan mengarahkan ke menu home. Di menu home ini si pengguna bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ruo. Di sini menekan tombol next ini, lalu menjawab pertanyaannya, gimana kabarmu hari ini? Kita jawab misalnya, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik kok. Nah, lalu kita tekan send, maka inputan tadi akan tampil di sini langsung. Lalu di sini kita jawab lagi misalnya iya. Lalu kita tekan tombol send, maka akan tampil terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ruo dan nantinya akan diarahkan ke menu terapi. Di menu terapi ini itu akan menampilkan beberapa data-data tentang psikolog atau tempat konsultasi yang bisa digunakan oleh pengguna. Di sini menggunakan recycle view-nya, di mana sudah menampilkan beberapa data psikolog tersebut. Nah, di sini juga ada menu My Therapy yang digunakan untuk menampilkan data-data yang kita upload sendiri. Nah, di sini kita My Therapy. Lalu di sini juga bisa menambahkan data terapi baru dengan ngeklik ini. Maka akan muncul inputan ini dan di sini kita bisa nginputnya. Kita misalkan di sini Dini, spesialisnya itu adalah dokter jiwa, longnya dalam 4 tahun. Nomor HP-nya kita misalkan ini, Instagram kita misalkan ini BNT. Lalu kita tekan save, maka akan tampil data add successful. Nah, maka akan kembali ke menu My Therapy tadi. Nah, di My Therapy ini dia juga menggunakan recycle view untuk menampilkan seluruh data yang diupload sendiri. Di masing-masing data ini kita bisa melakukan pengeditan data dengan menekan button yang ini, yang edit ini. Kita tekan, maka akan muncul lagi inputan ini. Dan di sini bisa kita misalkan inputan barunya tuh misalnya dokter kesehatan jiwa. Ini yang 1 tahun, nomor HP-nya kita misalkan ini. Lalu Instagramnya Dini aja. Kalau kita tekan save, akan muncul tampil data update sukses. Akan kembali lagi ke My Therapy. Nah, di sini sebenarnya di masing-masing data itu bisa melakukan penghapusan data dengan menekan tombol sampah ini, cuman masih belum berfungsi atau masih on progress. Dan juga selain itu menampilkan seluruh datanya seperti nama, spesialisnya apa, lama tahun karirnya, nomor HP, Instagram, dan jumlah like atau dislike dari data tersebut. Nah, pada menu terapi ini, di sini si pengguna juga bisa melakukan like atau dislike pada data yang sudah diupload oleh seluruh pengguna. Namun, di sini masih belum berfungsi atau masih on progress. Nantinya, di mana jika dislike ini lebih dari 10, maka data tersebut akan otomatis dihapus oleh sistem. Di bagian profile kita bisa melihat data-data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, seharusnya di sini kita bisa melihat apa profil yang sudah diinputkan oleh user, kemudian terdapat button edit profile, icon untuk mengedit utas dan untuk delete utas yang saat ini statusnya masih akan dikerjakan. Nah, untuk implementasi recycle view sendiri terdapat pada My Utas ini, di mana ini berupa kumpulan-kumpulan utas yang sudah diupload oleh Nadini. Kemudian di sini terdapat icon plus. Ketika kita klik, maka akan diarahkan kepada halaman ini untuk menginputkan utas. Dan setelah kita menginputkan, maka setelah diklik button send akan muncul konfirmasi apakah kita ingin menganonimuskan pesan ini atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur message pada Ruo, di mana di sini ada message tanggal hari mana aplikasi dibuka, kemudian ada ID user yang mengirimkan pesan tersebut, ada waktu kapan terakhir kali dia mengirim Amelia ini mengirim 5 menit yang lalu dengan isi pesan yaitu kesal sama kamu. Dan ini udah bisa di scroll dan ada pesan-pesan lainnya seperti gini, dan kemudian ada XSS yang merupakan pesan yang disembunyikan dari pengguna lain, satu fitur dari aplikasi Ruo. Nah, nanti juga di sini harusnya udah bisa melihat komen, melihat utas secara lebih dalam, dan kemudian nanti bisa komen juga. Cuma itu masih on progress. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari aplikasi Ruo sebagai tugas besar pemrograman teknologi bergerak kelompok 3. Saya tutup, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.